Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah yang mengikuti ibadah bersama kami, dan juga yang baru bergabung beribadah bersama kami Majelis Jemaat GKI Parapah dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan oleh pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ibadah Minggu 5 Juli 2020 menggunakan liturgi kebaktian bentuk satu virtual, dan ibadah minggu kita minggu hari ini dipimpin oleh Pendeta Angelia Altriana MTH. Sebelum pendeta dan penetua diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Pujian Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita berdoa.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil untuk hidup diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah di dalam bacaan Alkitab pertama yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-67 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Kita membaca secara litani bersahutan. Saya membaca ayat yang genap dan jemaat membaca ayat yang ganjil. Perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Kejadian pasal 24 ayat yang 34. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham." Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jikalau engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum.
Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya, diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami, barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah Sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pedangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Lalu jawab hamba itu, dialah tuan itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihibur setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan Alkitab kita pada ibadah Minggu hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Hagai
Jemaat yang diberkati oleh Allah, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum saya membaca bagi kita bacaan Alkitab yang kedua, mari kita memohon pimpinan Roh Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita bersatu hati di dalam doa. Terpuji Engkau Allah mulia, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Sebab karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh menapaki hari hingga saat ini. Sungguh kami bersyukur dan tiada taranya Tuhan memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mempercayakan kehidupan yang penuh dengan berkat dan karunia untuk kami. Maka ajarkanlah kami untuk senantiasa mengingat bahwa kehidupan kami di tengah dunia ini merupakan mandat Tuhan. Untuk boleh berkarya, menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui setiap talenta kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk sesama kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyadari kami tidak akan dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, tanpa tuntunan daripada-Mu. Maka kami mohon ketika kami ingin kembali merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun hidup kami. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menghalau segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang gelap dan pekat yang mengganggu kami untuk sungguh-sungguh terfokus pada kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, mari pakai dan urapi sehingga menjadi alat di tangan Tuhan sendiri. Boleh menjadi berkat melalui pemberitaan firman yang telah dipersiapkan. Tuhan Allah sendiri yang menyempurnakannya, sehingga sungguh boleh menata kehidupan kami dalam kami meniti hari demi hari yang Engkau beri dan percayakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh dan di dalam nama Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19 dilanjutkan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Saya akan baca demikian bagi kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Perikop yang kedua, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Tidak menampik bahwa kita hidup di tengah dunia ini memiliki sebuah keinginan. Bahwa dimanapun kita berada, kita menginginkan kehadiran kita itu dianggap. Kehadiran kita itu diterima. Maka oleh sebab itu kita akan berusaha dengan berbagai cara. Sebaik mungkin sehingga
kehadiran kita menjadi sebuah sukacita dan mendatangkan sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di dekat kita. Tetapi juga kita menyadari bahwa sebaik apapun hal yang kita katakan, sebaik apapun hal yang kita lakukan, di mata orang yang tidak suka dengan kita, maka apapun yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu hal yang salah. Sebaik apapun niat kita, maka akan salah di hadapan atau di mata dalam penilaian orang yang tidak menyukai kita. Karena itu kita menyadari bahwa kita tidak dapat membuat semua orang itu menyukai kita. Karena pasti akan ada yang suka dan pasti akan ada yang tidak suka dengan kita. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, ternyata itu bukan hanya kita alami. Yesus pun menghadapi banyak manusia-manusia seperti demikian. Dengan mujizat, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan pengorbanan yang ia kerjakan, masih tetap ada yang membenci Tuhan Yesus. Maka oleh sebab itu, Yesus menggambarkan ini melalui perumpamaan. Melalui perumpamaan ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, Yesus menggambarkan apa yang terjadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ajaran Yesus ini dilatar belakangi oleh penolakan banyak orang atas karya dan atas ajarannya. Perkataan Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Israel pada saat itu. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan keberadaan diri Allah. Untuk menyatakan karya Allah melalui mereka dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat dosa. Namun bangsa Israel telah mengeraskan hati mereka. Mereka tidak memperhatikan firman Allah. Mereka tidak memperhatikan hukum-hukum Allah. Mereka juga tidak memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah melalui kehadiran Yesus di tengah mereka. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Allah, bangsa Israel sudah tidak memiliki kepedulian. Hati nurani mereka tumpul, hati nurani mereka menebal, sehingga mereka tidak responsif terhadap lingkungan. Mereka tidak responsif terhadap firman Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan. Bagi mereka sebuah kepentingan adalah kepentingan pribadi. Bagi mereka, mereka merasa diri mereka telah menjalani kehidupan dengan benar. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat, mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah seperti seorang yang sedang kerasukan setan. Yohanes Pembaptis dikatakan dalam ayat yang ke-18, ia datang, ia tidak makan dan tidak minum, tetapi itu pun ia tetap dicemooh. Ketika Yesus datang dan Yesus berada di tengah-tengah orang lain dan bersama-sama menikmati hidangan, ia justru juga dicemooh dengan mengatakan, ia seorang pelahap dan peminum. Ia sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena itu, baik Yohanes Pembaptis yang datang ataupun Tuhan Yesus yang menjauhi kumpulan orang-orang ini ataupun yang dekat dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Saduki, dengan para ahli Taurat. Kebaikan apapun yang dikerjakan oleh kedua orang yang berbeda ini, mereka tetap melakukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah hal yang salah. Artinya situasi apapun itu melibatkan atau mengatakan bahwa ini adalah hal yang serba salah. Apapun yang dilakukan oleh Yohanes dan Yesus selalu salah bagi sebuah angkatan yang bebal. Jemaat yang diberkati oleh Kristus. Yesus menggambarkan kehadirannya di antara orang-orang yang menolaknya dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan seperti anak-anak yang meniup seruling tetapi mereka tidak berpesta. Padahal lazimnya
jika ada yang meniup seruling, melakukan sebuah aksi, maka mestinya diikuti dengan sebuah reaksi. Kalau ada yang meniup seruling, lazimnya akan ada yang menari. Tetapi tidak. Seharusnya jika sebuah nyanyian duka dikumandangkan, maka yang lain akan menunjukkan sikap duka. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Ada aksi, tetapi tidak diikuti dengan reaksi. Artinya tidak ada kepedulian. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, disinilah Yesus menggambarkan kehadiran Yohanes seperti anak-anak menyanyikan kidung duka, tetapi tidak ada yang berkabung. Justru mereka menganggap Yohanes itu gila sebab ia memisahkan diri dari masyarakat. Sebab itulah Yesus mengumpamakan penolakan mereka atas keselamatan dari Tuhan. Ajakan untuk memasuki keselamatan itu bagi mereka hanyalah seperti anak-anak yang sedang bermain, yang mengabaikan, yang tidak memperdulikan, yang tidak memperhatikan ajakan juru selamat itu. Mereka adalah umatnya yang telah lama menantikan kedatangan pembawa juru selamat, namun ketika keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hati dan mempergunakan standar pikiran mereka sendiri. Mereka inilah yang dikatakan oleh Yesaya pasal 5 ayat yang ke-21, disebut orang bijak, disebut orang pandai, tetapi mereka di sisi lain adalah orang-orang yang tinggi hati, yang merasa mengetahui segala kehendak Allah dan mencari keselamatan hanya melalui usaha mereka sendiri. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, hukum Taurat diaplikasikan secara harafiah oleh mereka, sehingga menjadi beban berat bagi banyak orang. Hidup bukan lagi sebagai ibadah kepada Tuhan. Tafsir yang mereka lakukan bukan untuk menyingkapkan kebenaran, sehingga akibatnya berita keselamatan menjadi tersembunyi bagi mereka. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi, orang yang demikian, mereka meletakkan beban berat, mereka mempersulit, mereka menambah hukum-hukum Musa yang bukan berasal dari Tuhan. Sedangkan hukum Tuhan, hukum Kristus adalah yang lazim disebut sebagai hukum kasih, merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat, di mana hukum kasih yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus menyatakan sifatnya yang lemah lembut, Yesus menyatakan sifatnya yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, bisa saja orang lain akan menganggap apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang serba atau semua salah. Ketika kita mengatakan ini, kita salah. Kita mengatakan itu, kita salah. Kita melakukan demikian, kita salah. Kita melakukan yang begitu, kita pun salah. Kebaikan-kebaikan kita mungkin pula diabaikan. Namun, apakah kita akan terbeban, akan berhenti untuk melakukan kebaikan? Tentu tidak. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan Yohanes. Kendatipun mereka ditolak, kendatipun ajaran dan pelayanan mereka diabaikan, kendatipun mereka tidak didengar, kendatipun undangan dan ajakan kepada sebuah keselamatan itu dicerca, dihina dan dicemooh, mereka tidak disukai, namun mereka tetap setia melakukan pelayanan. Dan Yesus memberikan jaminan yang melegakan bahwa kuk dan beban kita itu ringan. Beban itu ringan karena kita tidak memikul seorang diri. Roh Kuduslah yang menyertai, menolong dan memberikan kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena itu berharaplah pada Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa memberi kelegaan dan kepenatan kita menjalani kehidupan yang penuh lika-liku, yang penuh dengan suka duka. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus memang tetap akan memikul beban. Tetapi beban yang pas dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi kemampuan anak-anaknya. Dengan beban dan tanggung jawab atas kuk itu,
maka setiap orang percaya merasakan kelegaan dan ketenangan. Di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan pada kita kuasa dan perbuatan Allah yang tidak akan dapat diselami oleh pikiran akal manusia. Dan Tuhan Yesus telah memperlihatkan pada kita bahwa Allah berbuat bukan seperti pikiran ataupun kemauan manusia. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-25. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetap engkau nyatakan kepada orang kecil. Apapun yang terjadi, cemooh, hinaan, fitnah, pengabaian yang dilakukan untuk setiap niat baik yang kita kerjakan dan kita katakan. Tetap lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Allah menyertai dan mengangkat kuk kita menjadi ringan. Amin untuk firman-Nya. Kita akan sampai pada doa syafaat kita yang kita akhiri nanti rangkaian doa ini dengan doa yang diajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita membawa syafaat kita. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan akan dibenci, akan dicemooh, akan menimbulkan sebuah fitnah. Dan mungkin akan ada penolakan serta pengabaian. Namun apapun itu Tuhan, perkataan dan perlakuan serta niat baik yang ingin kami kerjakan di tengah dunia ini. Kendati pun dunia dan lingkungan menolaknya, kami akan tetap memperkatakan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ini adalah sesuatu yang berat. Namun Engkau katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya kami akan terasa ringan. Karena itu Tuhan, apapun perkara kehidupan yang terjadi, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami dan menguatkan kami. Bapa dalam Kristus, pada saat ini dalam doa syafaat, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan kami di tengah dunia ini. Di tengah wabah COVID-19 ini, kami tetap dapat mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui setiap keterbatasan dan keterkukungan serta ketidakmampuan dan keterbatasan. Namun Tuhan tidak mengurangi makna kami untuk tetap mengenal dan mengasihi Tuhan. Maka kendati pun kami saat ini beribadah di tempat yang berbeda satu dengan yang lain, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus yang sama menuntun kami pada saat ini. Sehingga kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi para pemimpin kami memohon ya Tuhan agar mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan kepentingan keluarga dan kelompok. Tidak mementingkan kepentingan orang-orang tertentu. Dan mengambil kesempatan di tengah pandemi ini. Beri mereka kebijakan, beri mereka teguran, beri mereka hikmat-Mu ya Allah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi atas daerah kami, atas kota kami, atas provinsi kami, atas bangsa ini adalah sesuatu yang adil, baik, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Kami tahu Tuhan, bukan hanya pandemi ini yang menjadi momok yang menakutkan. Tetapi ketika ada orang-orang tertentu yang mengedepankan kepentingan diri sendiri, maka kiranya Tuhan Engkau memberikan teguran dalam hati mereka, bahwa pada waktunya Tuhan akan mengambil kembali sesuatu yang tidak menjadi bagian ataupun hak mereka. Biarlah mereka tidak mengabaikan tanggung jawab serta menuntut hak mereka.
tetapi mengambil tanggung jawab mereka mengedepankan kepentingan orang banyak. Terima kasih ya Allah, kami tahu bukan hanya pandemi ini yang menjadi momok yang menakutkan. Tapi ada begitu banyak persoalan-persoalan lain. Namun kami yakin dan percaya Tuhan menjamah hati mereka. Mengetuk pintu hati mereka. Sehingga dengan demikian mereka pun disadarkan. Tuhan Allah, Engkau juga menuntun kami saat ini. Mendengar doa kami, rangkaian syukur kami dan sukacita kami. Bahwa kami di tengah gereja, jemaat, boleh tetap menjalankan aktivitas kami masing-masing di tengah keterbatasan yang terjadi. Apapun yang kami kerjakan di luar, yang mengharuskan kami untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk melanjutkan hidup ini. Kiranya Tuhan memproteksi, menjaga kami dan menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari bahaya dan celaka, sakit dan penyakit dalam aktivitas kami masing-masing. Kami bersama-sama dengan gereja, keluarga, majelis jemaat, majelis resut, majelis sinode, boleh menjalankan mandat Tuhan di tengah kehidupan kami. Maka kiranya Engkau memberkati pelayanan kami ke depan. Kami sebagai pendeta, pendatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil. Berikan kami kekreatifan, berikan kami roh yang tulus untuk boleh melayani di tengah pandemi ini. Dan mampukan kami untuk senantiasa menikmati kebaikan Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk kehidupan jemaat yang Engkau berikan. Bahkan untuk kehidupan yang Engkau nyatakan melalui tambahan usia pernikahan, usia kelahiran bagi jemaat-Mu. Dalam rentang waktu 1 minggu ini, kiranya Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda dan berlimpah-limpah. Sehingga berkat kasih-Mu, kehidupan pasangan suami istri beserta orang tua dan anak semakin mesra. Dalam tambahan usia pernikahan mereka. Bahkan senantiasa Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan. Dengan tambahan usia pribadi mereka semakin dewasa. Semakin takut akan Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau menuntun hidup mereka dalam setiap rencana, harapan dan impian mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam langkah juang mereka saat ini. Yang mungkin terhenti sementara oleh pandemi ini. Namun tidak menghentikan kasih Tuhan yang akan senantiasa menjembatani kehidupan masa depan mereka. Mereka akan dapat melampaui setiap proses yang terjadi. Baik pendidikan, tugas tanggung jawab yang terjadi dan Tuhan mandatkan untuk mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara, bahkan orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah kasih dan penaungan Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka sebagaimana telah Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Inilah Bapa, setiap orang yang terpapar karena pandemi ini. Setiap mereka yang ada dalam keadaan sakit, lemah tubuh karena berbagai penyakit yang lain. Inilah mereka yang juga dalam keterbatasan dan kekurangan. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kehidupan orang-orang yang mencintai, memperhatikan dan mengasihi mereka. Atas izin Tuhan biarlah Tuhan memulihkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Dan atas izin Tuhan pula kami boleh menyerahkan rangkaian syafaat ini di dalam kehendak dan rencana-Mu semata. Oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Parapah pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Rabu pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, atau bisa ditransfer melalui Bank Kalteng nomor rekening 100 0201 054 791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Palangkaraya Tengah, dan Bank BCA rekening nomor 860 076 9899 atas nama Majelis Jemaat GKE Parapah, atau scan QR kode yang tertera dalam tayangan ibadah hari ini. Nats pengantar untuk persembahan syukur terambil dari Mazmur 54 ayat 1 serta 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Bersukacitalah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.